tahap-tahapan solo itu kan tahapan awal. Karena dia hanya dialokasikan 20 jam. Oh, jadi ada requirement tertentu ya, Cap, ya, untuk terbang solo tersebut ya? Betul. Pilotnya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Ikatan Pilot Alumni Curug, wadah para alumni insan penerbang lulusan Curug. Episode obrolan aviasi, kali ini saya akan bersama Ketua Umum Ikatan Pilot Alumni Curug, Kapten Daniel Dewantoro Rumani. Apa kabar, Cap? Baik, Baik, terima Cap. Sehat kasih selalu ya, Cap, ya? Kapten Abrusi. Waduh, saya udah dikasih kesempatan untuk bertemu Kapten. Terima kasih nih, Cap. Waktunya pasti sibuk sekali ya. Wah, sama-sama. Ya, oke. Ya, sedikit saya akan menanyakan mengenai perjalanan karir dari Kapten Daniel. Saya manggilnya Kapten Daniel, saya sempat dengar sering dipanggil Bung Daniel ya, gitu ya. Bung Daniel juga nggak apa-apa. Bung Daniel juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, Bung Daniel Rumani nih. Bagaimana perjalanan Bung Daniel Rumani sampai saat karir hari ini, gitu? Jadi dimulai dari sekolah saya, dari SMA 1 Negeri Manado, tamat di tahun 87, kemudian saya mencoba untuk mendaftar di PLP Curug waktu itu, pendidikan dan latihan penerbangan, dan saya diterima, kemudian dites sampai kepada aptitude test. Oh, jadi dari Manado ke Jakarta gitu ya? Betul. Oh, baik. Sebetulnya waktu itu tes diadakan di Manado sebagian. Tes tertulis, psikotes, kemudian ada juga kalau yang sekarang dinamakan tes potensi akademiknya. Oke. Kemudian setelah itu kita melanjutkan tes kesehatan di Kemayoran, yang sekarang dinamakan Balai Hatpen, Gitu ya. Kesehatan penerbangan ya. Kesehatan penerbangan. Kemudian dilanjutkan ke Curug sendiri dengan tes aptitude pada tahun 87 itu. Kemudian setelah dari Curug, apakah itu ada semacam penempatan atau langsung bekerja di perusahaan penerbangan komersil? Ya, waktu itu setelah tamat dari Curug, ya ada 2 orang sebetulnya yang ditarik menjadi flight instructor. Oh, flight instructor gitu ya. Jadi pada tahun 89 setelah tamat September, kebetulan saya adalah Korps Angkatan Penerbang Angkatan 45 dan sudah pada waktu itu menjadi flight instructor 2 orang. Oh, jadi Bung Daniel ini angkatan 45 ya di Curugnya gitu ya? Betul. Angkatan 45 masuk Januari tahun 1988, kemudian ditempuh dengan lama pendidikan dan latihan penerbangan 1 tahun 8 bulan, tamat pada bulan September tahun 1989. Dan ketika tamat, kami ditempatkan sebagai flight instructor di PLP Curug. Oh, PLP dan Curug. sampai sekarang mengajar taruna penerbang. Oh, sampai sekarang, Cap, ya? Sampai sekarang. Berarti sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Hebat. Selama sekolah di PLP Curug itu gimana, Cap? Apa di taruna itu bagaimana? Kesannya sangat berdampak kepada kehidupan saya dan karir saya, karena di situ ditempa disiplin, kemudian ditempa kekeluargaan, pertemanan, sehingga setiap course itu kita juga rasakan bahwa akan semakin kompak ketika kita tamat dari Curug, gitu. Dan semakin merasa satu keluarga. Dan waktu di barak pun atau di asrama, kita selalu bersama-sama terus untuk kegiatan apapun di Curug itu. Satu penderitaan lah gitu ya, Cap. itu pun ada senior junior ya, Cap, waktu itu ya? Betul, ada Ya, senior, ada senior junior ya. pasti. Baik. Dan kita mendapatkan 2 angkatan senior waktu itu, tetapi juga setelah ada di Curug kami menerima dan 2 angkatan yang di bawah kita. Oh, jadi cukup banyak ya, Cukup hampir 5 banyak. angkatan merasakan, Cap, ya? Cukup Gitu banyak, ya? cukup banyak. Jadi... Dan ketika terbang di airline, kita merasakan bahwa ternyata walaupun ada kesenioritasan, kemudian ada junior, setelah bertemu di airline, bertemu di satu perusahaan,
ternyata itu membuat banyak story, banyak cerita Cerita-cerita ya. yang sama. Walaupun ya. kadang antara senior dan junior itu kadang suka nggak akur biasanya tuh Gap. ada Iya. ada banyak hal yang sebetulnya ketika berada di asrama itu ada yang tidak senior ketahui dan Oh, gitu. junior ketahui itu Iya, iya, sebetulnya hampir sama, tetapi ketika di satu perusahaan Iya. kita akan mengobrol story yang dulu, ternyata oh kamu toh yang Iya, iya. punya maksud seperti itu. Jadi kita oh berarti ada senior junior juga kadang kan suka antara junior dan senior itu nggak cocok gitu Pak, atau gimana gitu? Cocok tidak cocok itu sebetulnya hanya sebatas di asrama saja. Artinya mungkin ada sesuatu yang akan diajarkan oleh senior, terutama sekali dengan prosedur terbang. Oh. Karena mungkin saat antara senior dan junior itu memiliki instruktur yang sama. Oh instruktur yang sama, baik. Itu biasa dalam di pendidikan latihan penerbangan Curug itu, sehingga ketika instruktur itu menginginkan prosedur dan instruktur itu ingin bahwa senior itu yang mengajarin, nggak perlu Mengajarkan semua. adik kelasnya gitu Betul. ya. Jadi sehingga ketika masuk untuk belajar sudah ngerti gitu ya. Ya, tidak semua harus instruktur itu yang baik. memberitahu gitu kan. Termasuk prosedur, kemudian di kokpitnya bagaimana, terus trainingnya seperti apa. Nah, itu yang diharapkan adalah senior yang sama instruktur itu yang memberitahu kepada juniornya, sehingga juniornya itu ketika terbang langsung smooth dengan instruktur yang sama gitu kan. Iya. Jadi itu yang diharapkan, sehingga ketika ada di asrama kita sebagai senior mendeliver, memberitahu kepada juniornya bahwa kamu ketika terbang, katakan night flight, kemudian cross country, kemudian multi engine dan sebagainya itu. Cross country itu maksudnya terbang dari tempat bandara Curug ke tempat yang lebih jauh begitu. Betul. Jadi ketika tahun 89 itu program cross country-nya ada dari Curug ke Beranti, Bandar Lampung sekarang. Oh, Bandar Lampung. Bandar Lampung sekarang. Kemudian ada juga ke Semarang. Oh, baik. Jadi Bandar Budiarto ke Bandara Ahmad Yani gitu. Ahmad Yani, ya. Sehingga ada hal-hal yang mungkin yang perlu dipersiapkan seperti flight plan, weather, dan mungkin beberapa catatan-catatan yang penting yang disiapkan oleh para taruna. Nah, itu yang diberitahu kepada juniornya, sehingga juniornya itu tidak perlu bertanya kepada instruktur terlampau banyak gitu kan, hanya yang penting-penting saja. Betul. Gitu. Ya, kembali lagi setelah dari Curug kemudian ditempatkan di perusahaan penerbangan, atau tadi langsung instruktur saja ya? Ya, selama 2 tahun kami mengajar sebagai flight instructor. Sebetulnya tetap mengajar sebagai flight instructor, tetapi dari institusi waktu itu PLP Curug yang masih kemudian berubah jadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, kemudian berubah lagi menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia, tetap memberikan kesempatan kepada flight instructor untuk melakukan penyegaran terbang di airlines. Oh, nah, jadi itu sambil betul, terbang di airlines ya? Sambil terbang di airlines, sehingga sebagai flight instructor bisa mengupdate ilmu terbang. Dengan mengupdate ilmu terbang itu, kami sebagai flight instructor bisa mendeliver pengetahuan kepada banyak murid pada waktu itu. Oh, baik. Jadi terus seperti itu. Jadi kepada saat Bung Daniel bertindak sebagai instruktur itu kira-kira ada suka duka nggak waktu mengajar, Bung? Banyak. banyak sukanya. Oh, banyak. Banyak sukanya. Sukanya itu ketika mengajar dan melihat progres dari setiap taruna atau siswa itu berjalan dengan baik, kemudian mendapatkan pengetahuan dan semakin diajar semakin baik. Artinya menerima ilmunya itu cepat. Itu membuat kami, saya sendiri sebagai pribadi itu merasa senang sekali gitu. Merupakan kepuasan tersendiri. Seperti itu ya, Bung ya. Tapi ada juga yang para taruna yang mungkin dalam progresnya
tergolong termasuk dalam progres yang lambat gitu ya. Kadang suka taruna itu nggak mau belajar gitu ya, Bu ya. Dan sebetulnya saya ambil positifnya bahwa taruna itu ketika mau belajar terbang dia sudah memberikan semaksimal mungkin, artinya belajar keras. Tetapi mungkin ada hal-hal yang tertentu, melakukan exercise, melakukan suatu, kan ada beberapa tahapan tes seperti solo check, di mana dia harus landing dan take off secara safe dan dilepas. Oh, jadi kalau solo itu maksudnya terbang selama ini bersama instruktur, kemudian dicek untuk bisa terbang sendirian, maksudnya betul, demikian ya, Bung? Betul. Jadi ketika kita melihat, sebetulnya kita mengajar untuk take off dan landing untuk tahapan yang pertama ini. Betul. Ketika kita melihat bahwa dia sudah melakukan landing dengan safe, kemudian take off landing lah sebetulnya, dan sudah bisa dilepas. Baik. Dilepas artinya judgement atau perkiraan kita itu bahwa anak ini bisa solo. Ya, terbang sendirian lah dalam hal take off dan landing. Take off dan landing. Nah, kita mengirimkan dia untuk cek. Tetapi kan ada faktor kadangkala ketika cek dengan instruktur yang lain, mungkin karena baru pertama terbang dengan instruktur lain, dia merasa grogi, dia merasa tegang, sehingga ketika waktu cek solo pertama malah dia tidak bisa menerapkan gitu ya? tidak perform landing bagus gitu. Artinya mungkin landing dalam penilaian ada bouncingnya, ada yang tidak bouncing itu maksudnya pesawat itu terhempas atau bagaimana? Bouncing itu sebetulnya karena mungkin speednya masih tinggi, kemudian dia naik lagi tidak tepat untuk sebetulnya kan ada persyaratan untuk landing gitu ya. Nah, itu bisa saja membuat dia recheck. Nah, ketika dia balik di recheck lagi, dia kan harus dijual kembali atau diterbangkan lagi oleh flight instructor atau instructor yang sebelumnya ya. Ya, saya. Lagi. Contohnya saya harus terbangkan, kemudian saya melihat lagi, kenapa kamu recheck, kenapa harus tegang, kenapa harus landing dengan cara yang tidak diajarkan sebetulnya. Kalau kamu tetap strict kepada apa yang diajarkan, kamu pasti bisa lulus, bisa landing dengan baik. Stay relax saja. Dan biasanya ketika recheck dia bisa pas. Jadi secara mentality pun dibangun kembali. Dibangun kembali, ya betul. Baik. Karena memang pada tahap-tahapan solo itu kan tahapan awal, tahapan yang cukup krusial karena dia hanya dialokasikan 20 jam. Ketika 20 jam itu lewat, dia tidak bisa landing dan take off secara bagus, secara baik dan safe, dia akan fail. Oh, jadi ada requirement tertentu ya, KP, untuk terbang solo tersebut ya? Betul. Oh, jadi kalau tidak memenuhi persyaratan dalam 20 jam, terpaksa angkat koper. Ya? Dan itu menjadi challenge bagi flight instructor karena sebagai flight instructor, nah itu sedihnya kan tadi suka dukanya. Sukanya ketika anak itu berhasil ya. Tetapi ada sedihnya kalau yang nggak banyak, tapi kalau ada murid yang gagal. Yang tadi angkat koper tadi itu. Angkat koper tadi ya gitu. Karena kita harus menghadapi orang yang tentunya sangat sedih ketika dia gagal, putus asa dan macam-macam. Dan kita harus memberikan pengertian kepada yang bersangkutan gitu ya. Terus kemudian ketika selesai instruktur kan sampai sekarang, kemudian masuk di airlines. Setelah itu kemana lagi, Bung Daniel? Sebetulnya tugas utama tetap masih sebagai ASN, aparatur sipil negara. Tetapi yang seperti saya katakan tadi bahwa kita diberi kesempatan untuk freelance sehingga itu membuat kita itu tidak tertinggal dengan rekan-rekan yang sudah di airline. Artinya dengan mendapatkan rating jet, kemudian mendapatkan rating pesawat yang diterbangkan oleh teman-teman atau rekan-rekan kita, sehingga kita tetap dapat mendeliver kepada taruna, kepada siswa kita yang di Curug, ilmu-ilmu terbang yang terupdate gitu. Update secara teknologi juga secara teknologi, betul. Kemudian tadi
ada kejadian-kejadian yang menarik nggak selama bekerja di penerbangan komersial ataupun di airlines tersebut? Betul. Sebetulnya kalau bercerita mengenai kejadian yang menarik, pernah yang sangat berimpact sebetulnya kepada saya itu ketika saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengajar terbang bus flyer atau terbang di pegunungan. Oh, oke. Di pegunungan Ya, ya. itu Ini membuat berarti balik-balik atau propeller ya berarti? propeller. Propeller, oh, baik. Jenisnya adalah Twin Otter. Twin Otter. Twin Otter dan Pilatus. Pilatus. Porter. Oh, Pilatus Pilatus Porter. itu yang bannya di Tail draggle. Tail draggle, oh, ya. Tail draggle, ya. Jadi kalau Twin Otter memang umumnya dipakai di Papua sebagai pesawat pengangkut utama sebetulnya. Ya. Kemudian di penerbangan perintis itu sangat berguna ya. Sangat berguna. Kemudian kalau kita landasan yang lebih pendek lagi, kita akan menggunakan Pilatus Porter. Oh, kita, baik. Berarti dan itu lebih pendek lagi. Apa yang pernah saya dengar adalah short take off landing ya. Short take off landing. Ya. Sebetulnya Twin Otter juga ada short take off landing. Oh, hanya saja memang kalau Pilatus Porter dia akan lebih pendek, dan lagi. Dia akan masuk kepada runway yang lebih pendek juga, dan itu tingkat kesukarannya untuk landing ya cukup berat juga. Ada yang runway grass, kemudian menanjak ketika landing, ada juga yang berbelok ketika landing, ada juga ketika pagi hari runway-nya licin karena ada berlumut di ketinggian 7.000, 8.000. Ya, karena weather fenomena di daerah-daerah Papua sana juga cepat berubah. Ya. Nah, yang exciting itu adalah terbang Twin Otter itu kan cukup menantang karena weather di Papua itu kalau pagi hari kita mendapatkan ground fog namanya biasanya di final approach itu. Sebetulnya weather-nya clear, tetapi ketika kita meng-approach atau mau mendekati runway yang kita ingin tujuan kita itu mendapatkan ground fog. Ground fog itu berarti finalnya ada awan atau apa sih gitu, fog ya? gitu, Fog, fog. ya? Fog karena pagi. Pagi ya. Dan itu kayak berkabut sedikit sebetulnya gitu ya? jam 7 ke atas itu udah mulai hilang karena matahari udah kena kepada runway-nya, sehingga itu. Tapi kalau jam 6, setengah 7 itu masih ada ground fog gitu kan. Nah, itu tantangan buat kita, buat saya sendiri. Kemudian apalagi pakai Pilatus Porter, tetapi pesawatnya mempunyai kelebihan-kelebihan yang cukup membantu kita untuk mendaratkan di sana, di Sugapa. Oh, jadi tadi pada saat kalau nggak kelihatan landasannya, terus kemudian naik kembali ya, Bung ya? Naik lagi ya, kembali naik ke lagi. tempat sebelumnya atau bagaimana? Betul. Jadi ada satu pengalaman yang unik. Ternyata ketika saya kembali balik ke itu penerbangan Timika Sugapa. Oh, Timika Sugapa ya. Timika di daerah Sugapa. Papua situ ya. Timika Sugapa. Ketika ada ground fog, saya go around dan tidak mau mencoba lagi. Artinya setelah go around, saya kembali memutuskan untuk kembali ke Timika. Gitu. Kemudian di sana ada namanya channel radio yang sama. Jadi pilot-pilot itu saling berkomunikasi di frekuensi yang sama. Jadi ketika saya kembali ke Timika, itu banyak pilot yang bertanya, kenapa kembali? Karena satu rutenya sama gitu ya, betul. dengan company frekuensi betul. itu ya. Betul. Padahal saya kan sebetulnya ditugaskan untuk mendeliver pengetahuan kepada pilot yang lain. Artinya saya harus mengajari bahwa kita jangan pernah mencoba terus dengan situasi yang tidak mungkin gitu. Jadi saya mungkin ada standar-standar minimum untuk pendaratan ya, Bung ya, seperti itu ya. Tetapi kan pada saat itu saya terganggu dengan pertanyaan kenapa harus kembali gitu kan. Seakan-akan bahwa kita kurang mampu untuk masuk untuk landing di tempat itu. Jadi tetapi itu saya tidak peduli, artinya saya juga pertamanya awalnya saya merasa terganggu, tetapi saya forget it lah. Nanti kita akan briefing di bawah, artinya
kepada pilot yang baru belajar ini. Sampai di bawah saya mengatakan, saya briefing bahwa kita tidak harus selalu memutuskan untuk mencoba yang kita merasa wah ini tidak mampu atau tidak memungkinkan, ya kita keputusan yang penting kita harus balik. Kalau kita balik, toh apapun yang kita bawa di pesawat itu nanti kita akan bisa lanjutkan ke apakah siang hari ketika weather sudah bagus kemudian kita teruskan, Berarti atau hari lain gitu begitu ya. Jadi tidak ada beban sebetulnya. Yang saya mengajarkan begitu, bahwa tidak ada beban untuk melakukan go round, tidak ada beban untuk melakukan divert, tidak ada beban untuk kembali return to base. Apalagi dalam tujuan untuk keamanan ya, dalam ini ya. Sama sekali tidak ada hesitate lah, tidak ada keseganan ataupun rasa, katakanlah ada pertanyaan-pertanyaan dari pilot-pilot lain, tetapi kita itu kan hanya sebagai intermezzo saja, tidak merupakan suatu blame lah, bukan kesalahan kita, itu tidak masalah. Ya, saya juga sempat mendengar katanya Goron is beautiful katanya. Beautiful. Ya, kemudian gimana? Dan ada di sana ya, kita memahami bahwa banyak teman-teman juga yang telah gugur di sana secara ketika melakukan tugas-tugas, dan kita tahu bersama. Tetapi saya lebih senang kita keluar dari terbang perintis itu atau terbang bus flyer itu dengan selamat, itu merasa ada kebanggaan gitu. Walaupun di sana cukup sulit medannya, tetapi kita harus lebih mengutamakan safety gitu kan. Sekarang kita kembali ke PPI Curug, Bung. PPI Curug. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ya. Ya. Gini, Bung Daniel sebagai Ketua Umum Ikatan Pilot Alumni Curug nih bagaimana, Bung? Bisa diceritakan? Betul. Jadi hubungan dengan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah tugas dari institusinya sendiri untuk membentuk ikatan alumni. Dan itu merupakan tugas dari institusi. Sehingga kalau ikatan alumni ini harus jalan dan harus diadakan dan harus didorong supaya terbentuk. Nah, sebagai Ketua Umum Ikatan Pilot Alumni Curug yang terpilih tahun 2019 kemarin ya, kemarin, betul. Yeah. Yang umurnya 3 tahun. Sesuai dengan amanat Kongres. Sebetulnya sebagai Ketua Umum tidak banyak tugas yang saya harus dari saya sendiri. Tugas pertama adalah menyiapkan para pemimpin. Kemudian membuat ikatan alumni atau semua alumni itu mendapatkan kesejahteraan lah. Jadi dengan walaupun ikatan alumni ini adalah ikatan guyupnya yang lebih banyak, yang lebih ditonjolkan, artinya persaudaraan antara alumni, antar course, kemudian masing-masing penerbang alumni yang mungkin membutuhkan sesuatu kita bantu, tetapi sebetulnya kreativitas daripada anggotanya itu yang saya men-trigger atau mencoba untuk membangkitkan, sehingga setiap anggota kalau boleh aktif dalam ikatan kita ini, Ikatan Pilot Alumni Curug ini. Dan saya mengharapkan untuk tetap hidup, jadi lebih dikenal dan lebih bermanfaat kepada para anggota begitu. Terutama juga buat alma maternya juga ya nantinya ya. Betul sekali. Kalau alma mater kan kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sebagai lulusan Curug saya harus keluar dari anggota, nggak bisa. Karena sebagai alma mater itu sebagai institusi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sekarang menjadi ibu atau yang melahirkan anggotanya. Jadi sehingga kalau melahirkan harus tetap ingat sama ibunya. Harus tetap jadi anak gitu kan. Jadi tetap ada. Tidak bisa kita mengatakan oh saya keluar dari dari keanggotaan saya, tidak. Nah, itu harus disadari dan dimaknailah dan ditanamkan ke dalam hati sanubari gitu. Bahwa kita itu
harusnya kita kembali ke institusi kita yang melahirkan kita dan memberikan apa yang kita miliki sebetulnya. Seperti banyak anggota yang sudah memulai dan berkreativitas. Jadi bukan cuma kesejahteraan terhadap alumninya, tapi terhadap alma mater dan sekitar Curug mungkin ya. Betul. Saya pernah dengar ada bantuan sosial baksos Betul. dilakukan oleh Betul. Ikatan Pilot Alumni Curug ya, Bung. Betul sekali ya, Mas Abdul Rusi. Karena memang bagus ya kalau kita mempunyai program, kemudian kita mempunyai perencanaan, kita mempunyai cita-cita. Tetapi yang paling penting daripada itu semua adalah eksekusinya atau pelaksanaannya. Jadi ketika ada kegiatan baksos, saya langsung laksanakan, tindak lanjuti gitu kan. Artinya benar-benar kegiatan-kegiatan itu harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Jadi mungkin kita membuat program-program. Di tiap bidang-bidang itu ada program-program tertentu yang sudah mungkin menjadi dituangkan dalam tulisan-tulisan dalam program-program yang sudah dirapimkan atau rapat pimpinan IPAK yang kita sudah lakukan yang lalu. Tetapi saya lebih mengharapkan kalau memang ada sesuatu kegiatan yang nyata itu langsung dieksekusi saja. Jadi tanpa banyak birokrasi, kita harus persiapan ini, persiapan itu. Tetapi kalau memang ada kegiatan yang positif dan membantu masyarakat dan membuat anggota itu berkontribusi, kemudian membantu juga anggotanya, ya kita langsung laksanakan saja. Jadi tidak perlu menunggu terlampau lama gitu. Baik. Gitu. Dalam wujud nyatanya lah ya. Langsung. Baik. Kira-kira ada target ke depannya yang belum kesampaian apa tuh, Bu? Betul. Target yang belum kesampaian adalah program D4 bagi para alumni. D4 bagi para alumni ini kami mengharapkan karena D4 nantinya yang kita akan laksanakan ini, dan sebetulnya sudah dilaksanakan oleh hanya program itu adalah program dari Taruna langsung. Oh, dari PPIC terhadap PPI Curug terhadap tarunanya ya gitu. Betul. Ya. Jadi ini program yang mau dilakukan untuk alumni gitu. Nah, untuk alumni itu karena banyak alumni yang sekarang berstatus non diploma, kemudian diploma 2, ada sedikit yang diploma 3. Nah, itu harus dilanjutkan ke D4. Sampai D4 ya. D4 karena D4 itu adalah basic seperti sarjana terapan. Jadi dengan memiliki sarjana terapan dia bisa melanjutkan kepada magister terapan. Untuk selevel S2 gitu ya? Betul sekali. Magister terapan, kemudian dokter terapan ada juga. Jadi itu sebetulnya D4 merupakan program yang awal atau basic program diploma selevel sarjana, kemudian bisa dilanjutkan oleh para alumni ke magister terapan, kemudian dokter terapan pun ada. Begitu. Jadi satu kesatuan dan berkelanjutan gitu. Walaupun sekarang mungkin dilihat bahwa Politeknik Penerbangan Indonesia Curug belum ada magister terapan dan doktor terapan, tetapi itu yang kami dorong sebagai juga pejabat di PPI Curug, di mana kami dipercayakan untuk menjabat sebagai kepala bagian administrasi akademik dan ketarunaan. Oh, saat ini ya, Bu? Saat ini ya, di betul. PPI Curug ya? Betul. Baik. Kira-kira nih, Bung, dengan apa yang sudah Bung Daniel capai sampai dengan hari ini gitu, ada nggak yang Bung Daniel mau ucapkan rasa terima kasih yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan gitu, Bung? Pertama, saya memberikan ucapan terima kasih pada para senior yang mengajar sebagai flight instructor di institusi, baik di waktu itu masih Akademi Penerbangan Indonesia, kemudian Lembaga Penerbangan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara masih LPPU, kemudian PLP Curug sebagai Pendidikan dan Latihan Penerbangan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Mereka itu sebetulnya yang melahirkan banyak penerbang yang ada sekarang itu sebetulnya banyak yang lahir dari Curug dan diajarkan oleh mereka.
Saya tahu karena saya melihat bagaimana flight instructor itu memberikan banyak ilmu, memberikan banyak knowledge terbang ketika para taruna itu atau murid-murid itu belum tahu sama sekali. Artinya dari nol. Dari nol. Ya. Dari nol kemudian dia solo, kemudian dia mendapatkan private pilot license, commercial pilot license, kemudian instrument rating dan multi engine. Jadi dengan berbagai pesawat yang ada, kadang-kadang kita melihat bahwa pesawatnya itu juga kadang-kadang trouble ketika terbang, dan mereka ada story-nya ketika mereka tuh mendapatkan kecelakaan. Nah, jadi Alami beberapa kerusakan teknis betul, macam itu ya, Bung, ya? mereka sudah berjasa ketika mereka terbang dengan pesawat kita, tetapi masih mendapatkan accident atau insiden. Artinya mengajar terbang itu tidaklah tidak mudah, dan dia harus membagi perhatian ketika dia mendeliver atau memberikan ilmu kepada para taruna, tetapi dia juga pada saat yang sama dia harus menjaga safety dari pesawat. Sedangkan pada awal-awal kita ketahui bersama, seorang itu memang betul-betul belum tahu terbang, gitu kan. Ya. Yang risikonya pun jadi tinggi. Risikonya gitu ya, jadi tinggi. Seseorang gitu ya. Betul. Itu yang saya akan sampaikan terima kasih kepada para senior. Istimewa. Yang hebat. Baik, Bung. Sebagai penutup obrolan aviasi ini, ada pesan nggak untuk generasi-generasi muda kita, Bung? Baik, pesan untuk generasi muda, tetaplah mencapai cita-cita, dan kalau para generasi muda ini bercita-cita untuk jadi penerbang, belajar dan milikilah minat dan motivasi yang benar menjadi seorang penerbang. Artinya dengan motivasi yang benar itu, dia akan belajar sungguh-sungguh, belajar mengenai ilmu penerbangan itu yang terkait dengan safety terutama, karena tidak mungkin seorang pilot atau seorang penerbang itu melupakan safety atau mengabaikan safety. Safety is number one, gitu Number ya? one, ya. Dan itu yang selalu beriringan dan tidak bisa dipisahkan, gitu. Jadi pada generasi muda, marilah kita coba untuk mencintai. Artinya kalau memang menjadi penerbang itu mencintai dunia penerbangan. Setelah mencintai dunia penerbangan, juga memiliki motivasi yang benar. Memiliki motivasi yang benar, juga memiliki hati yang selalu mempunyai keteguhan untuk tetap safety adalah number one. Jadi ketika itu para generasi muda miliki, saya yakin dan saya percaya bahwa adik-adik semua akan menjadi penerbang yang luar biasa. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Ya, akhirnya kita tutup acara kita hari ini, Bung. Ya. Terima kasih atas Terima kesediaannya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Kapten Terima kasih. Abdul Rusi. Ya. Sekian obrolan aviasi kali ini. Jangan lupa like,